teruntuk ramah ular. Coba tolong utangnya jangan dilupain utang. Lu tuh masih punya utang sama pabrik yang ada di Jogja. Tolong dibayar. Jangan tantrum tiap hari lupa utang dibayar. Lo baru bayar 5M, selebihnya lu cicil, tapi masih ada sekitar 60M lagi lo belum bayar. Unboxing baru, tapi lihat sudah ada kristal-kristal seperti ini. Berarti ini bukan serum ini air ingus kalau lagi flu. Nih. Mau kau bilang muka aku overclaim? Hei, muka aku overclaim pula. Ya, kalau dia tidak tuntut aku, ya aku tunggu dia lapor nih. Kan? Astagfirullahaladzim. Heboh. Emosi saya menonton. Dari kemarin lewat terus, emosi. Circle pertemanan itu harus diperbaiki. Kau tahu kalau kayak macam circle begini, itu semua yang bikin jatuhkan kita. Sela. Kemarin kau bawa umroh itu Boti juga. Belum selesai urusanmu sana. Kedua lagi ini Boti lagi yang bikin rusak kau punya nama. So betul-betul orang kemarin itu, kau bagus pergi di umroh sana, kau badiam-badiam toh. Kau balik kemarin dari umroh, bukannya baik-baik, malah bakal lakuan lagi kau pe circle. Oh Tuhan, Kong, ngana suruh itu, ngana Boti itu mau hapus makeupnya Dok TV? Apa urusan? Kenapa nggak mau suruh-suruh orang hapus makeup? Saya kok suruh-suruh hapus makeup begitu tidak mau saya. Astagfirullahaladzim betul. Ngana Sela, bukan ngana punya produk yang ngana kasih bagus, malah ngana mau kasih bagus ngapain nama baik terus. Kalau begini ngana pe model, nggak mau baik ngapain nama. Satu ini saya tidak respect sama ngana. Itulah mengapa ini dalam dunia skincare itu berusaha-usaha lah yang baik-baik ya. Tidak usah saling menjatuhkan. Yang diperbaiki adalah produknya, bukan mau cari nama baik, Produkmu kasih bagus, nama baikmu kembali lagi. Kita tanya ngana Sela. Kenapa ngana punya produk itu yang orang mau bicarakan sekarang ngana takut kalau dia tersebar? So itu jangan diproduksi. Pokoknya betul. Stres kita ngana baking, betul. Ini kalau misalkan aku jadi doktif, diserang sama segerombolan binatang kayak kemarin. Andre, bisa diam gak mulut kau kambing? Bisa diam gak? Terus aku buka kerudung aku. Aku lilit yang kepala. Terus aku keluarkan alat derma roller aku di tas. Mana tadi tuh? Nah, makan tuh bopeng. Dicari Nikmir tuh selalu datang sini kok berani. Soro dia datang ke sini. Kalau berani, jangan kor-kor di sosial media. Ya. Aku lawannya, kenapa rupanya? Datang sini. Ya. Allah, kalian pikir kami takut? Kalian nih gimana sih? Kemarin kan rencana kita ngegertak si dokter biar dia takut, biar kita dapat simpati netizen lagi. Kok malah jadi backfire ini? Kalian terlalu kasar. Siapa yang suruh kalian tarik-tarik, dorong-dorong? Kan kita sekarang jadi bulan-bulanan netizen lagi kalau begini. Dilaporin lagi. Percuma aku ngajak kalian ini ya. Udahlah, pecat aja lah kalian ini. Dasar emang pada pau semua. Akhirnya Doktif ngulti Dr. Gladys sama SS di akhir press conference-nya hari ini. Sumpah sih, semua WA teks dari Dr. Gladys itu dibacain dan ditunjukin ke wartawan. Lu bayangin men, jadi yang 20M itu katanya pun gak ada dan semua buktinya itu udah ada di-share ke wartawan. Dan kalau lo nggak percaya, ini cuplikannya. Di sini kami dalam arti suaminya aja ya, karena dokter sampai sekarang tidak pernah bertemu dengan Reza Gladys. Insya Allah kalau Reza sudah membaik, izin silaturahmi ya dok. Dokter jawab, iya dek, sama-sama. Lekas sembuh juga ya. Terima kasih banyak Kak. Di tanggal 12 November 2024, beliau tanya lagi. Assalamualaikum kakak sayang, maaf malam-malam chat. Tadinya mau bilang pas ketemu, ternyata kakak enggak di rumah. Nah itulah yang dokter katakan tidak beretika. Kalau kamu datang ke rumah orang, kamu harus pamit izin dulu. Jangan tiba-tiba datang ditongkrongin. Ya, maaf lancang ke rumah tadi yang mau silaturahmi. Jadi bilang iya dek. Ya. Oke kalian lihat ya, itu fakta. Tapi apa yang dia bilang, kok gak pernah balas ini, Ali ketemu sama suamiku aja gitu ya. Lihat.
Doktif sebenarnya coba dong Reza Gadis kamu bilang doktif pemeras, doktif tukang tipu, doktif pemfitnah. Ayo sini yuk ngomong dong, jangan gunakan mulutnya dari saya ya, oke? Oke guys ya, udah paham ya? Terima kasih buat teman-teman yang Kalian pasti ngikutin banget huru-hara dunia perskincarean Indonesia akhir-akhir ini ya. Karena gue aja yang tidak terlalu ngikutin dunia perskincarean, nyampe juga ke gue FVP-nya. Apalagi sejak munculnya sosok yang namanya dokter detektif ya. Seseorang yang membongkar praktek-praktek yang bisa dibilang tidak berpihak kepada customer, baik itu yang urusannya overclaim, kemudian bahan berbahaya. Dari skincare lokal, terutama pemilik-pemiliknya itu tiba-tiba kayak mendadak kemudian flexing di mana-mana. Nah, sejak kehadiran dia itu banyak banget tuh yang akhirnya kebuka matanya bahwa selama ini mereka ngeluarin duit itu untuk membeli sesuatu yang nilainya sebenarnya jauh daripada duit yang mereka keluarin. Nah, semalam itu terjadi kehebohan yang menurut gue tuh benar-benar luar biasa memalukan ya, sampai ditonton pada satu poin itu 500.000 orang nonton di live-nya si dokter detektif ini. Jadi kehebohan ini terjadi saat seorang pemilik skincare yang berasal dari Gayo Aceh merasa tidak terima produk dia di review. Dan produk dia itu kebetulan produk yang mengandung bahan berbahaya, dan klaimnya dia sih produk dia itu udah 2 tahun nggak diproduksi. Tapi masalahnya itu masih banyak beredar, orang-orang juga udah ngecek di marketplace banyak beredar. Katanya dulu dia udah pernah ditegur BPOM, kemudian dia tarik. Berarti ada kesalahan dari proses penarikannya dia. Karena kalau benar-benar dia tarik dan semua reseller dia buyback, artinya dia ganti lagi uangnya, ya pasti udah nggak ada lagi tuh produk. Kan dia tinggal cek aja inventory-nya dia dulu distribusiin berapa, 1000. Kemudian saat dilarang BPOM, ya dia tarik total-totalnya harus balik lagi 1000 gitu loh. Berarti kan ada yang nggak dia lakukan dengan maksimal. Nah intinya, si pengusaha dari Gayo Aceh ini, dia itu mendatangi si doktif ini ke tempat dia makan di sebuah restoran. Kemudian dia labrak dan dia datang tuh rame-rame. Dan terjadilah tuh persekusi, premanisme, yang menurut gue tuh benar-benar sangat-sangat memalukan sih. Dan semua orang setuju ya bahwa ini cara barbar dan preman. Dan hukum rimba, yang namanya rimba, nggak berlaku sebenarnya untuk negara Indonesia, apalagi kota besar seperti Jakarta ini. Dimanapun sebenarnya nggak berlaku, kecuali ya di rimba yang nggak ada hukum gitu loh, di mana isinya semuanya cuma binatang-binatang buas. Jadi gue yakin semua orang sudah membahas bagian itunya, mayoritas orang setuju bahwa ini cara yang sangat memalukan dan nggak ada tempat di negara hukum seperti Indonesia. Nah, yang pengen gue bahas adalah bagaimana gue masih ngebaca di video-video yang berhubungan dengan peristiwa tersebut, ada aja orang-orang yang ngebela si pengusaha preman dari Gayo Aceh ini. Menurut gue itu ada 2 kemungkinan. Pertama, orang ini adalah buzzer ya. Nah, kalau orang ini buzzer, sebenarnya gampang banget teman-teman. Kalian tuh nggak perlu ngewaro, artinya nggak perlu di counter gitu argumennya dia, nggak perlu dilurusin cara pikirnya dia, karena cara pikirnya itu udah dibeli seharga 5.000, 10.000 nggak tahu lah ya, intinya percuma. Jadi cara yang paling tepat itu adalah di-ignore aja. Atau kalau emang udah ganggu banget, tinggal diklik aja komennya dia, kemudian report, kemudian pilih misinformation atau spam. Ada beberapa pilihan, kemudian nanti langsung di-submit aja. Kalau banyak nge-report hal tersebut, nanti TikTok akan nge-take down komen dia. Nah yang kedua, nah ini yang cukup menyedihkan nih, karena kebanyakan komen-komen ini ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang menurut gue yang paling harusnya terbantu dengan kehadiran doktif. Kebanyakan ini menurut gue, mereka ini adalah orang-orang yang merupakan target utamanya si produk pengusaha preman Gayo itu. Yaitu orang-orang yang uneducated dan ngeyel dan gak mau diedukasi gitu loh. Nah kalau orang seperti ini, sama sih sama yang si buzzer tadi, cuekin aja, gak usah diwaro. Karena mereka itu hanya akan kapok sendiri karena 2 hal. Pertama, mereka udah beli produknya mahal-mahal. Kemudian karena produknya probably overclaim gitu ya, akhirnya nggak ada efeknya. Dan saat beli yang kedua udah nggak ada duit lagi atau nggak cukup lagi budgetnya, baru deh nyesel gitu ya. Atau yang kedua, nauzubillah min zalik lah, mukanya dia keburu rusak karena pakai produk yang mengandung bahan berbahaya atau justru overclaim yang nggak cocok. Dan saat itu baru ngeh kalau sebenarnya apa disampaikan oleh doktif itu benar. Nah kalau orang-orang begini menurut gue sih susah ya, nggak bisa tuh dikoreksi komentarnya dia. Tapi sama dengan bazar tadi, cara yang paling ampuh adalah cuekin aja. Karena semakin kita waro, semakin kita balas komennya, maka komennya akan makin naik terus, sehingga kelihatannya masih ada aja orang-orang waras yang pengen ngebela kepremanan, ke hukum rimbaan yang dilakukan oleh si pengusaha kosmetik preman tadi. Jadi ya mudah-mudahan doktif ini tetap dikasih kekuatan dan perlindungan ya sama yang di atas, karena menurut gue
emang sudah saatnya sih di Indonesia itu ada yang kayak gini. Karena selama ini sebagai customer kadang-kadang kita tuh dianggap cuma sebagai ladang cuan aja, baik oleh pengusahanya, bahkan juga regulator yang harusnya melindungi kita, karena mereka juga gagal untuk melakukan tugasnya. Jadi buat Doktif, semangat terus, dan insya Allah kalau niatnya bagus, yang di atas akan selalu memberi kekuatan dan bantuan. Nah, ini produk Kak Sela, saya mau kembalikan ya. Kak Sela berkoar-koar di IG-nya, tapi keluh kesah kami nggak pernah loh kakak dengar, nggak pernah loh kakak mau balas komentar kita apa segala macam. Lah ini Kak ya, ganti rugi lah Kak, ini tuh percuma kita pakai kalau nggak ada hasilnya Kak, percuma juga. Ini produk overclaim. Nah, walaupun kakak nggak bisa ganti ya pakai duit, setidaknya gantilah produknya dengan yang sudah tidak overclaim lagi, yang sudah bebenah. Bisa nggak diganti? Ini tuh bukan uang sedikit loh, ini sudah termaksud penipuan. Bagaimana ini Badan BPOM katanya bekerja lah, terus kayak gini kakak. Badan BPOM nggak bisa ya, tolong bantulah kita ini, masyarakat ini bukan punya duit banyak, cari duitnya setengah mati. Nggak kayak Kak Shell gampang cari duitnya, dengan hasil nipu kami semua. Untuk membeli produk-produknya iming-imingkan akan putih, kulitnya cerah, punya kulit sehat, nyata-nyatanya apa? Zong. Ini sudah termaksud penipuan, sudah termaksud kebohongan. Saya nggak terima, saya nggak terima ini. Sudah pembohongan, pembohongan publik semua. Nggak ada semua yang bisa dipercaya. Sedangkan lain kan Kak Shell. Siapa yang di sini pengen banget ngomong sama Sheila Saukia? Aku. Aku tuh pengen banget loh ngomong sama dia gini. Mbak, lo itu kenapa sih? Kenapa nggak dari awal lo itu minta maaf? Padahal sesimpel itu, minta maaf, lo akuin tuh kalau produk lo overclaim dan perbaiki semuanya. That's all. Mungkin kalau lo ngelakuin itu dari awal, mungkin rakyat Indonesia bakal maklum dan bakal menerima permintaan maaf lo. Tapi kalau sekarang kayaknya udah terlambat banget deh. Siapa lagi yang mau percaya sama lo dan produk lo itu? Gak ada. Dan gue yakin sekarang lo pasti nyesel kan, udah mengambil keputusan yang salah. Lo ngelabrak Doktif itu udah menjatuhkan diri lo sendiri. Sebenarnya lo udah game over sih mbak, tinggal nunggu aja. Dari mana dia beli produk itu? Dia nggak mau jawab, dia nggak bisa jawab. Menurut aku bukan yang nggak bisa jawab ataupun nggak mau jawab ya, tapi lebih ke menjaga kerahasiaan karena takutnya nanti lu nyerang reseller yang jual produk lu itu. Dan atau nanti lu ngebungkam ataupun ngebriefing reseller itu untuk mencari celah nih bagaimana caranya kamu biar Doktif yang salah. Atau kamu nanti akan bekerja sama dengan pengacara. Begitu kamu udah tahu nih di mana Doktif membeli produk itu, kamu akan mencari celah dan juga melakukan perlawanan serta melakukan pembelaan. Ya namanya juga barang bukti lah, jangan dikasih tahu sekarang, nanti dong di pengadilan. Oh iya, perlakuan yang lu lakukan kemarin itu sudah melanggar atau memenuhi unsur-unsur pasal 335 KUHP. Ini kamu bisa baca sendiri ya. Baca juga pasal 184 KUHP. Kasus kemarin itu bisa jadi salah satu alat bukti bagi Doktif untuk menyerang kamu. Sebagai netizen yang budiman, aku ingin menanggapi sedikit saja mengenai permasalahan yang lagi viral. Jadi aku sempat lihat story owner SS bilang kayak gini. Kalau membahas produk yang 2 tahun lalu, Dr. Oki pun pernah menjual etiket biru secara bebas. Cindy Samuel pun juga begitu, berkedok BPOM padahal di dalamnya kandungan berbahaya. Mohon maaf, tapi responnya itu nggak sebarbar kalian. Atau tidak, dengan sikap kalian yang cukup barbar itu, kita sebagai netizen sudah hilang respect, percaya, kecewa. Owner SS yang kita kenal dengan brandingnya sabar, cantik, nyatanya bisa separah itu. Sebelumnya mohon maaf banget terkait huru-hara yang sedang terjadi saat ini antara SS, Skanikmir dan Doktif. Aku juga ingin ikutan karena aku ingin mengungkapkan isi hati aku yang selama ini gak bisa aku ungkapin, gak berani aku ungkapin, baru berani aku ungkapin ini sekarang ini. Kalau kalian udah ikutin aku dari lama, pasti kalian tahu aku juga dulu salah satu reseller dari Kak Sheila Saukia ini. Waktu pertama kali dia booming, yaitu yang cushion
cushion hitam gold itu sama si serum luminosnya. Karena dulu dia lagi naik-naik banget, jadi aku mikir ini salah satu peluang bisnis yang bagus banget untuk aku gabung di Sela Saukia tim ini. Akhirnya join lah aku jadi salah satu reseller dari SS ini. Untuk jadi reseller itu butuh modal yang lumayan ya nominalnya, karena untuk pengambilan reseller itu minimal ambil di 100 pieces. Misalnya mau reseller cushion, minimal ngambil cushionnya itu di 100 pieces, dan itu sistemnya PO. Jadi aku bayar di awal. PO-nya kalau nggak salah aku kemarin PO itu sekitar 1 bulan lebih, lumayan lama. Untuk harga cushionnya sendiri itu lumayan pricey ya dulu ya. Awal-awal dia booming itu harganya lumayan banget. Harga per piecesnya itu 285.000, itu harga jual. Untuk harga reseller pengambilan 100 pieces itu kami dikasih harga itu 245.000 per pieces. Jadi untungnya itu sekitar 40.000 kan ya. Tapi itu kalau kita jual di marketplace kan ada adminnya ya, ada biaya admin, jadi kita untung tuh cuman dikit banget jual di marketplace itu. Nah, SOP-nya mereka dulu, mereka bilang kalau pusat ini nggak jualan ecer. Jadi yang jualan ecer itu agen dan reseller. Jadi pusat ini hanya kasih ke agen, nanti reseller ini pengambilannya ke agen-agen terdekat, karena satu provinsi itu hanya boleh ada 1 agen gitu. Jadi aku mikir dong, oh kalau sistemnya kayak gini tuh pasti bagus, reseller-resellernya juga pada sukses bareng-bareng gitu loh, karena orang kalau mau order kan pasti ngambilnya ke reseller-reseller terdekat atau agen-agen terdekat gitu. Jadi meronta-ronta aku untuk join di SS ini, dan ternyata 1 sampai 2 bulan penjualan itu, 1 sampai 2 bulan kita mulai itu lancar-lancar aja, lancar-lancar aja. Tapi beberapa bulan kemudian kita dibuat kaget, kita dibuat kecewa, kita dibuat hancur sehancur-hancurnya. Dan bukan cuma aku, karena banyak banget korban reseller-reseller yang kalian pasti udah lihat lah, banyak banget korban-korban resellernya dari SS Skin ini. Tiba-tiba Kak Sela live sendiri produknya dan jual ecer, yang katanya mereka itu nggak open ecer. Tiba-tiba Kak Sela sendiri yang nge-live jualan ecer dengan banting harga. Dulu kalau nggak salah itu beli 1 gratis 1. Jadi harga cushionnya itu 285.000, beli 1 gratis 1 dapat 2, 285.000. Sedangkan kami jual 285.000 1. Modal kami itu 245.000 per pieces. Gimana, nggak gila Kak Sela kan? Gila banget. Itu tuh bener-bener aku bener-bener kaget banget. Hah? Kok bisa dia jual 285.000 dapat 2, sedangkan modal kita aja tuh nggak nutup gitu loh. Dimana gila? Ini katanya mau bikin reseller dan agennya pada sukses. Terus kalau dia yang jualan kayak gitu, orang-orang nggak mau beli, orang-orang pada borong beli di dia kan. Udah nih, masih positive thinking nih, kalau ya mungkin sesekali Kak Sela live nggak apa-apa lah ya, mungkin 1 kali ini aja dia nge-live buat banting-banting harga, lumayan juga kan buat kita reseller, ngewar juga ikut biar dapat barang dengan harga yang murah banget, terus nanti kita jual dengan harga yang memang sudah ditentukan oleh pusat gitu kan. Masih positive thinking nih. Ternyata berlanjut tuh live-nya, terus menerus dia konsisten live banget, karena ya penjualan dia ramai banget. Ya gimana nggak rame kan, dia banting harganya gila banget, nggak mikir kita reseller kecil, nggak mikir agen-agen yang lain gitu kan. Terus dimana kata-kata Kak Sela yang bilang kalau mau bikin agen sama reseller SS ini sukses semua? Dimana nggak ada kita sukses, malah kita rugi besar-besaran di sini. Aku bener-bener rugi banget join di SS Skin ini. Dan Kak Sela ini nggak ada tanggung jawab sama sekali, permintaan maaf pun nggak ada tanggung jawab apa-apa sama sekali terhadap aku, salah satu reseller dari SS ini. Dan dulu stok aku tuh masih bener-bener lumayan banyak banget, masih di atas 50%, yang nggak bisa kejual lagi, maupun cushion maupun serum itu udah nggak bisa kejual lagi, karena ya orang nggak bakal mau beli lagi dengan harga segitu. Kita mau jual harga berapa? Harga kita modal aja 245, sedangkan Kak Sela aja jualnya udah 100-100an gitu kan. Otomatis orang nggak mau beli, dan mau nggak mau ya gimana,
aku ngabisin stok itu dengan cara jual ruginya itu bukan setengah harga lagi tapi di bawah setengah harga, cuman dijual kemarin aku abisin tuh dengan harga 85.000 apa 90.000 aku lupa, cushionnya loh aku jual segitu, karena jual di atas ratusan pun orang udah nggak bakal mau beli, orang mending beli langsung di pusatnya kan, langsung beli di Kasela. Gimana sakit hati yang aku rasakan selama ini, dan baru berani aku ungkapin sekarang karena udah banyak banget yang speak up, udah banyak banget juga korban-korban yang sama kayak aku ternyata. Itu bener-bener sakit hati banget, dan ya kita nggak ada dapat permintaan maaf dari Kasela sama sekali, nggak ada klarifikasi apa-apa juga. Kasela nggak ada tanggung jawab untuk ganti rugi produk-produk kita juga. Harusnya kan kalau misalnya Kasela mau kita juga sukses sama-sama, mungkin Kasela juga bisa tarik produk kita untuk dijual di live Kasela, tapi ini nggak ada sama sekali. Itu bener-bener rugi banget Join, dan bener-bener nyesel banget bisa gabung di SS Skin itu, bener-bener rugi banget. Dan terkait huru hara yang terjadi itu jadi kayak mikir, ya udah ini yang harus, ini mungkin karma yang Kasela dapat dari doa-doa reseller kakak. Aku juga salah satu reseller dari Davina Skincare, tapi aku bener-bener salut banget sama Kak Melvi. Dia bener-bener bertanggung jawab banget. Di saat produk dia yang viral kemarin yang overclaim, itu dia bener-bener tanggung jawab banget. Produk yang lotion maupun retinol itu bener-bener ditarik semua boleh ngembaliin ke pusatnya, dan dia bakal ganti rugi berupa uang, atau kalau retinol itu dia bakal ganti dengan stok yang baru. Body lotion itu dia ganti dengan uang, kalau retinolnya itu dia ganti dengan stok baru. Itu tuh bener-bener tanggung jawab. Aku makasih banget sama Kak Melvi, owner dari Davina Skincare. Dia bener-bener tanggung jawab banget sama reseller semua, pokoknya dia tanggung jawab. Jadi ya mungkin dia habis miliaran lah, entah berapa banyak miliar yang dia habisin untuk narik semua produk-produk yang udah beredar, yang ada di seluruh agen dia, seluruh reseller dia, itu bener-bener ditarik semua, dan dia ngembaliin berupa uang yang harganya bener-bener sama dengan harga jual. Dan kalau retinol tuh dia ganti dengan produk. Makasih banget untuk Kak Melvi, owner Davina Skincare, sukses selalu, semoga Davina makin maju terus. Nah, kemudian terkait masalah SS sama Doptif yang krim MC yang udah nggak produksi tapi masih beredar, tanggapan aku ya mungkin SS ini bisa contoh sistemnya Davina ini. Jadi tarik semua produk-produk yang udah nggak produksi lagi, kemudian ganti rugi, biar reseller kakak itu nggak ngerasain rugi lagi. Nah, kenapa mereka masih jual? Karena kakak nggak narik produk itu dan nggak ganti rugi. Reseller juga nggak mau kan rugi, nggak mau itu udah beli produk, udah nyetok barangnya, terus nggak bisa dijual lagi, nggak ada ganti rugi sama sekali, otomatis ya mereka masih tetap jual karena mereka juga nggak mau rugi. Siapa sih yang mau rugi gitu kan? Jadi mungkin kakak bisa contoh untuk narik semua produk, ngomong ke reseller atau bahkan agen-agen untuk kembaliin produk yang udah nggak diproduksi lagi, kemudian akan digantikan dengan uang. Ya mungkin itu tanggapan aku biar sama-sama enak gitu kan, nggak ada yang dirugikan sama sekali. Gitu aja. Makasih sebelumnya, maaf banget.